Bosku, dengarkan baik-baik. Banyak orang bilang ternak ayam kampung itu butuh modal besar, butuh kandang mahal, dan butuh pengalaman bertahun-tahun. Padahal faktanya, dari 2 ekor indukan saja, ternak ayam kampung bisa berkembang jadi ratusan ekor, asal caranya benar. Kalau bosku pemula, belum pernah ternak, modal terbatas, dan takut salah langkah, video ini wajib bosku simak sampai selesai. Karena di video ini, saya bongkar cara paling sederhana, paling realistis, dan paling aman untuk memulai ternak ayam kampung dari nol. Sebelum lanjut, bosku klik tombol like dulu, subscribe channel Ternak Ayam ID, dan share video ini ke rekan peternak lain, supaya makin banyak orang desa yang mandiri dari ayam kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua bosku. Kembali lagi bersama saya di channel Ternak Ayam ID, dan di video kali ini saya akan mengungkap fakta lapangan bagaimana cara ternak ayam kampung dimulai dari 2 ekor indukan, tetapi dalam waktu tidak terlalu lama bisa berkembang menjadi ratusan ekor. Ini bukan teori bosku, ini praktik langsung di lapangan, dan sudah banyak sahabat ternak ayam ID yang membuktikan pola ini berjalan. Kenapa banyak pemula gagal di awal? Bosku, saya mau jujur, kegagalan ternak ayam kampung itu bukan karena ayamnya, tetapi karena cara memulainya sudah salah sejak awal. Kesalahan yang paling sering terjadi: 1. Langsung beli banyak ayam tanpa perhitungan. 2. Belum siap kandang, ayam udah dateng. 3. Anak ayam diasuh induknya terus, indukan jadi lama produksi. 4. Tidak paham siklus ngeram, bertelur, dan menetaskan. 5. Terlalu cepat ingin untung, padahal fondasi belum kuat. Makanya, di video ini, saya tidak bicara kandang mahal dulu, tidak bicara ribuan ayam dulu, tapi kita mulai dari yang paling dasar dan realistis. Posisi awal, 2 betina plus 1 pejantan. Sekarang kita buat simulasi sederhana bosku. Anggap bosku hanya punya A. 2 ekor induk betina ayam kampung, B. 1 ekor pejantan. Pertanyaannya sederhana, apakah dari sini bisa berkembang jadi ratusan ekor? Jawaban saya tegas, bisa, tapi dengan satu syarat utama. 2. Bosku harus ambil alih pengasuhan anak ayam. Kalau tidak, pertumbuhan akan lambat dan mandek. Siklus dasar ayam kampung yang wajib dipahami. Bosku, pahami dulu urutan ini. 1. Induk bertelur 15-20 butir. 2. Telur dierami 21-24 hari. 3. Telur menetas jadi DOC. 4. Kalau DOC diasuh induknya, induk berhenti produksi kurang lebih 2-3 bulan. 5. Kalau DOC diambil dan diasuh manusia, induk bisa bertelur lagi hanya dalam kurang lebih 10-14 hari. Nah, di sini kuncinya bosku. Mau cepat berkembang atau tidak, tergantung di langkah ini. Kesalahan besar pemula. Banyak pemula bilang, kasihan induknya, anaknya diambil. Bosku, ini bukan soal kasihan atau tidak, ini soal strategi ternak. Kalau semua diserahkan ke induk, kalau induk lama bertelur, populasi lambat, semangat turun, akhirnya berhenti ternak. Kalau pengasuhan diambil alih, induk cepat produksi, anak ayam bisa hidup 100%, populasi naik stabil, peternakan berkembang. Langkah paling penting sebelum telur menetas. Jauh sebelum telur menetas, bosku wajib punya satu alat ini. Cek, kandang box magic atau kandang brooder tertutup. Ini bukan kandang wah, ini kandang sederhana, tetapi penentu hidup mati DOC. Fungsi kandang box magic: menjaga suhu stabil, mengganti peran induk, menekan kematian DOC, memotong masa ngeram indukan. Spesifikasi box magic sederhana. Bosku tidak perlu mahal, ukuran ideal, panjang 120 cm, lebar 50 cm, tinggi 50 cm, bahan triplek 6 mm, lantai pakai kawat ram, lampu bohlam sebagai pemanas. Biaya kisaran, cek, 300.000 sampai 350.000, sudah termasuk lampu dan kabel. Dengan satu box seperti ini, bosku bisa menampung 20 sampai 30 DOC dengan aman.
Waktu mengambil anak ayam, culik aman. Bosku, ini penting. Anak ayam jangan diambil saat masih basah. Tunggu sampai bulu mengembang, tubuh kering, biasanya umur 12-24 jam setelah menetas. Tekniknya sederhana, reo, culik satu persatu. Tidak perlu tunggu semua menetas. Begitu kering dan kuat, langsung ambil, masukkan ke box magic. Hasil simulasi putaran pertama. Kita lanjut hitung kasar bosku. 2 induk kali 12 telur sama dengan 24 telur. Anggap 4 tidak menetas. Hasil bersih sama dengan 20 DOC. DOC masuk box magic. Induk kehilangan naluri asuh. Menghilangkan naluri ngeram induk. Langkah wajib setelah DOC diambil. 1. Mandikan induk saat siang hari. 2. Lakukan 2-3 hari berturut-turut. 3. Biarkan dilepas dan dijemur. Hasilnya, naluri ngeram hilang. Induk kembali bertelur dalam 10-12 hari. Di titik ini bosku, A. DOC aman, B. Induk siap produksi lagi, C. Siklus baru dimulai. Sekarang kita lanjutkan. Bosku sudah punya kondisi seperti ini. 2 induk betina dan 1 pejantan. Sudah menghasilkan sekitar 20 DOC dari penetasan pertama. Anak ayam masuk ke kandang box magic. Indukan kehilangan naluri mengeram dan mulai masuk fase produksi ulang. Di titik ini banyak pemula mulai bingung. Pertanyaannya biasanya, ini selanjutnya ngapain? Apakah indukan diamkan saja? Apakah anak ayam dibiarkan tumbuh begitu saja? Atau mulai beli ayam lagi? Jawaban saya tegas bosku. Tidak perlu beli ayam lagi. Justru di fase ini, kita fokus membangun siklus. Pertama, kita pahami dulu hitungan waktu secara realistis. Ini penting supaya bosku tidak berandai-andai, tetapi benar-benar paham alur. 1 induk ayam kampung secara normal, butuh waktu sekitar 10-12 hari setelah kehilangan naluri mengeram untuk mulai bertelur kembali. Setelah mulai bertelur, dia akan bertelur kurang lebih 15-20 hari. Setelah telur terkumpul, dia akan mengeram kembali selama 21-24 hari. Kalau kita ambil rata-rata sederhana, 10 hari istirahat induk, 20 hari bertelur, 22 hari mengeram. Total satu siklus penuh sekitar 52-56 hari. Artinya dalam waktu 2 bulan, satu induk bisa menghasilkan 1 kali panen DOC. Sekarang kita hitung dalam 1 tahun. 1 tahun ada 12 bulan, berarti dalam 1 tahun, satu induk bisa turun DOC sekitar 6 kali. Kalau 1 kali turun rata-rata 20 ekor. 20 dikali 6. Hasilnya 120 ekor DOC dari 1 induk dalam 1 tahun. Bosku ingat, ini baru dari 1 induk. Awal kita punya 2 induk. Artinya secara teori, dalam 1 tahun pertama saja, populasi anak ayam yang lahir bisa mencapai 240 ekor. Tentu dengan catatan manajemen benar dan angka kematian ditekan. Sekarang masuk ke fase yang sering diabaikan pemula, yaitu manajemen DOC dan pembesaran. Anak ayam sampai usia 1 bulan wajib mendapatkan perhatian ekstra. Suhu stabil, pakan tepat, air minum bersih, dan kandang kering. Kesalahan terbesar pemula adalah anak ayam baru menetas sudah dilepas bebas atau langsung dikasih pengasuhan seadanya. Ini resep kegagalan. Bosku perlu paham, DOC itu bukan miniatur ayam dewasa. Sistem pencernaannya belum sempurna, sistem kekebalannya belum kuat. Sedikit salah, mati. Makanya, box magic tadi bukan alat tambahan, tapi alat wajib. Selama 30 hari pertama, DOC sepenuhnya diasuh manusia, bukan oleh induk. Di sini biaya memang terasa, karena pakan DOC sebaiknya masih pakai pakan pabrikan dengan protein minimal 21%. Ini bukan promosi merek, ini soal kebutuhan nutrisi. Setelah masuk usia 1 bulan, baru perlahan bisa dikenalkan pakan racikan. Tetapi jangan brutal, transisinya perlahan. Sekarang kita masuk ke fase seleksi. Ini kunci supaya tidak salah arah. Dari 20 DOC pertama, tidak semua harus dijadikan indukan. Jangan serakah.
Jangan merasa semua ayam itu emas. Di usia 3 sampai 4 bulan, bosku mulai lakukan seleksi. Pilih yang postur besar, pertumbuhan cepat, tidak cacat, tidak sering sakit. Sisanya bukan dibuang, tetapi dijadikan ayam potong, dijual bertahap. Hasil penjualan bukan untuk senang-senang, tetapi dikembalikan ke ayam. Ingat prinsip ini, bosku. Dari ayam kembali ke ayam. Jual ayam, uangnya untuk pakan, untuk beli kayu kandang, untuk beli kawat, untuk beli lampu. Bukan untuk rokok, bukan untuk jajan, bukan untuk dapur dulu. Di tahun pertama, target bukan untung besar, targetnya adalah membangun fondasi. Kalau fondasinya kuat, tahun kedua ayam jalan sendiri. Sekarang kita lanjut ke perkembangan populasi. Anak ayam generasi pertama, di usia 6-7 bulan sudah bisa jadi indukan baru. Di titik ini, populasi indukan bosku bukan 2 lagi, tapi bisa menjadi 10, 15, atau bahkan 20. Artinya, di tahun kedua, produksi telur dan DOC berlipat ganda. Inilah kenapa saya sering bilang, yang berat itu bukan di awal, yang berat itu menjaga konsistensi. Banyak pemula kuat di semangat awal, lemah di perawatan harian. Akhirnya ayam banyak, tapi pengelola kewalahan. Makanya, jangan lompat terlalu cepat, naik bertahap, puluhan dulu, lalu ratusan. Di bagian selanjutnya, saya akan bahas lebih dalam bagaimana manajemen pakan ditekan, bagaimana biaya tidak membebani. Dan kapan waktu tepat mulai bicara keuntungan? Manajemen pakan, biaya, dan titik balik menuju untung. Bosku, di titik ini populasi ayam sudah mulai bertambah. Bukan lagi hitungan belasan, tapi puluhan bahkan menuju ratusan. Di fase inilah banyak peternak pemula mulai goyah. Bukan karena ayamnya tidak berkembang, tapi karena biaya pakan mulai terasa berat. Saya tekankan dari awal, kegagalan terbesar ternak ayam kampung bukan di penyakit, bukan di kandang, tapi di pakan. Kenapa? Karena pakan adalah biaya paling besar, bisa mencapai 70 bahkan 80% dari total biaya produksi. Makanya sejak awal saya selalu tekankan, siap ternak ayam, siap belajar pakan. Di tahun pertama, terutama untuk DOC, gunakan pakan pabrikan dulu. Ini bukan pemborosan, ini investasi hidup. Tetapi setelah ayam masuk usia 1 bulan ke atas, bosku wajib mulai belajar menekan biaya pakan. Kalau tidak, populasinya naik tapi uangnya habis. Prinsip dasar manajemen pakan itu sederhana, murah, tersedia, dan bernutrisi. Jangan terpaku satu bahan, jangan fanatik satu metode. Yang penting ayam sehat dan tumbuh. Bosku bisa mulai dari dedak, ampas tahu, jagung giling, sisa nasi, daun hijauan, fermentasi limbah. Semua itu sudah saya bahas berulang kali di channel Ternak Ayam ID. Tinggal bosku mau praktek atau tidak. Yang perlu saya tekankan di sini adalah tahapnya. Jangan langsung semuanya diganti pakan alternatif. Peralihan pakan harus bertahap, sedikit demi sedikit. Campur pakan pabrikan, lalu kurangi perlahan. Ayam bukan mesin, perutnya butuh adaptasi. Kesalahan pemula biasanya langsung ekstrim. Hari ini pakai pabrikan, besok full dedak. Akhirnya ayam diare, stres, pertumbuhan turun. Sekarang kita masuk ke strategi biaya. Ini bagian penting menuju untung. Di tahun pertama, jangan harap untung bersih besar. Kalau ada untung, anggap bonus. Target utama, membangun aset biologis, aset hidup, yaitu indukan dan sistem. Kalau bosku memaksakan ambil untung di tahun pertama, biasanya peternakan berhenti di tengah jalan. Saya ulangi, tahun pertama bukan tahun panen uang, tapi tahun tanam. Contoh sederhana, bosku punya 120 ekor ayam hasil tahun pertama. Jangan semuanya dijual. Pilah, ambil yang terbaik untuk indukan, sisanya baru dijual. Hasil jual bukan untuk beli barang konsumtif, tetapi untuk bangun kandang tambahan atau beli bahan pakan.
Ini mindset yang harus ditanamkan dari awal. Kalau tidak, ayam banyak tapi kandang berantakan, pakan mahal, akhirnya capek sendiri. Sekarang kita bahas titik balik menuju untung. Biasanya ini terjadi di tahun kedua. Kenapa? Karena di tahun kedua, jumlah indukan bertambah, produksi telur meningkat, DOC tidak perlu beli, biaya bibit nol. Di titik inilah biaya produksi turun drastis, sementara output naik. Bosku mulai bisa menjual DOC, menjual ayam potong, menjual ayam remaja, atau menjual telur tetas. Pilihan tergantung kondisi dan pasar di sekitar bosku. Makanya saya selalu bilang, pemasaran bukan urusan terakhir. Tapi harus dipikirin sejak awal. Walaupun bosku mulai dari 2 induk, bosku harus sudah membayangkan, nanti ayam ini mau dijual kemana. Kalau pasar sekitar rumah ada warung makan, fokus ayam potong. Kalau banyak peternak pemula, DOC dan ayam remaja laku. Kalau hobilis di sekitar banyak, indukan dan telur tetas bisa jalan. Jangan ikut-ikutan orang lain, sesuaikan dengan lingkungan. Sekarang saya ingin mengingatkan satu hal penting, mental peternak. Banyak yang gagal bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak sabar. Melihat ayam orang lain besar, melihat kandang orang lain bagus, langsung minder. Padahal prosesnya beda, modal beda, waktu beda. Fokus ke kandang sendiri, fokus ke ayam sendiri. Kalau hari ini populasinya sedikit, tidak masalah. Yang penting hidup, sehat, terawat. Dari sedikit yang benar, akan tumbuh banyak dengan benar. Di bagian selanjutnya, saya akan tutup dengan rangkuman kunci sukses, motivasi, dan arahan terakhir buat bosku yang benar-benar mau jalan. Bosku, sampai di bagian ini sebenarnya gambaran besarnya udah sangat jelas. Ternak ayam kampung itu bukan soal keberanian modal, bukan soal cepat atau lambat, tapi soal konsistensi dan arah. Kalau saya ringkas dari awal sampai di sini, maka kunci sukses ternak ayam kampung itu ada pada 4 hal utama. Persiapan, manajemen pakan, manajemen kesehatan, dan mental peternak. Kita mulai dari persiapan. Banyak orang terlalu ingin cepat punya ayam banyak, akhirnya terburu-buru beli banyak bibit, padahal kandang belum siap, pakan belum siap, pengetahuan masih minim. Akhirnya ayam banyak yang mati, mental drop, modal habis, berhenti. Di Ternak Ayam ID saya selalu tekankan, mulai dari kecil dulu, bahas dari 2 ekor indukan saja, karena di titik itulah karakter peternak dibentuk. Kalau bosku bisa mengelola 2 indukan dengan benar, menetas perlahan, memisahkan DOC dengan benar, merawat sampai hidup 100%, maka mengelola ratusan ekor hanyalah masalah skala, bukan masalah kemampuan. Kesalahan besar pemula adalah merasa ternak ayam itu gampang, dikasih makan, minum, selesai. Padahal kenyataannya, pakan harus dihitung, air minum harus bersih, kandang harus kering, lingkungan harus nyaman. Ayam itu makhluk hidup. Kalau stres, langsung kelihatan. Kalau salah pakan, langsung berdampak. Sekarang kita bicara manajemen pakan dari sudut pandang jangka panjang. Bosku harus pahami, peternakan yang kuat bukan peternakan yang pakannya mahal, tapi peternakan yang efisien. Kalau setiap bulan bosku selalu beli pakan pabrikan penuh, tanpa belajar alternatif, maka sampai kapanpun keuntungan akan berat. Sebaliknya, kalau dari awal bosku belajar bertahap, kenal bahan lokal, kenal fermentasi, kenal ransum sederhana, maka semakin besar populasi, biaya justru semakin terkendali. Itulah kenapa saya selalu bilang, belajar pakan itu wajib, tidak bisa ditawar. Manajemen kesehatan juga tidak kalah penting. Banyak yang fokus mengobati, padahal seharusnya mencegah. Ayam kampung itu sebenarnya kuat, tapi akan kalah kalau lingkungannya salah. Kandang lembab, amonia naik, air minum kotor, pakan basi. Satu aja dari ini diabaikan, penyakit cepat datang. Makanya, metode herbal dan jamu-jamuan itu saya pilih. Bukan karena anti obat,
tapi karena lebih aman, lebih berkelanjutan, dan lebih cocok untuk skala rumahan. Ayam bukan hanya untuk dijual, tapi dikonsumsi, dimakan keluarga sendiri. Kalau dari awal pakai pendekatan alami, maka ayam sehat, konsumen sehat, peternak tenang. Sekarang kita masuk ke poin yang sering diabaikan, mental dan disiplin. Bosku, ternak ayam itu pekerjaan harian, tidak bisa ditinggal seenaknya, tidak bisa setengah-setengah. Banyak peternak gagal bukan karena bodoh, tapi karena tidak disiplin. Hari ini rajin, besok malas, lusa lupa bersih-bersih, minggu depan bingung kenapa ayam sakit. Disiplin itu kelihatan sepele, tapi efeknya sangat besar. Mulai dari jam makan, jam bersih-bersih, jam cek kesehatan, semua harus konsisten. Kalau bosku belum siap dengan rutinitas ini, lebih baik jangan memperbanyak populasi dulu. Lebih baik sedikit tapi terkontrol, daripada banyak tapi berantakan. Sekarang arah besarnya. Peternakan ayam kampung skala rumahan itu sangat menjanjikan, selama dikelola dengan benar. Bukan hanya untuk penghasilan tambahan, tapi bisa menjadi penghasilan utama. Namun syaratnya satu, bosku harus naik kelas secara bertahap. Tidak lompat, tidak instan. Dari 2 indukan menjadi 10, dari 10 menjadi 20, dari puluhan menjadi ratusan. Di setiap tahap, belajar lagi, evaluasi lagi, perbaiki lagi. Kalau gagal di satu siklus, jangan menyerah. Cari sebabnya, perbaiki. Peternak sejati bukan yang tidak pernah gagal, tapi yang mau belajar dari kegagalan. Saya tutup bagian ini dengan satu pesan penting. Ayam kampung itu bisnis kesabaran, bukan bisnis emosi. Kalau bosku sabar, disiplin, mau belajar, mau mengikuti proses, maka dari 2 indukan pun ratusan ekor bukan mimpi. Jika video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar bosku tidak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk peternak Nusantara.